obat penunjang terapi COVID-19, tinjauan imunopatologis, riset, dan klinis. Webinar ini diselenggarakan untuk Sivitas Akademika FKMK UGM dan rumah sakit yang tergabung dalam Academic Health System FKMK dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai obat ivermectin, dan nanti kita akan mengetahui apa itu obat tersebut, bagaimana efeknya, dan bagaimana bukti-buktinya, evidence yang ada obat tersebut untuk terapi COVID-19, dan juga klarifikasi mengenai aturan-aturan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama, pada saat ini kita di Indonesia sedang mengalami suatu kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana terdapat lonjakan kasus atau eskalasi kasus COVID yang luar biasa, di mana kita mendapatkan banyak sekali kasus baru tiap harinya, bahkan juga terjadi peningkatan kematian. Hal ini sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Kita masyarakat Indonesia dan juga dokter sangat-sangat berharap adanya terapi yang handal untuk penanganan COVID. Faktanya kita bisa lihat sehari-hari, mungkin di diskusi sesama kita atau mungkin juga di WA group, kita lihat mungkin di artikel-artikel gitu ya, banyak sekali terapi-terapi baru untuk COVID. Nah, salah satu yang ramai diperdebatkan adalah ivermectin. Nah, sebenarnya kita ingin mengetahui ivermectin itu apa? Karena obat ini itu meskipun sudah lama ada ya di luar negeri, tapi di Indonesia untuk manusia itu baru kali ini ada. Sehingga kita belum terlalu mengenal apa itu ivermectin dan bagaimana rasionalisasinya atau cara kerjanya, mekanisme kerjanya, khususnya untuk COVID-19 ini, dan bagaimana bukti-bukti evidence-nya, penelitian yang ada di luar negeri, serta bagaimana perkembangan ivermectin di Indonesia dalam kaitannya dengan terapi COVID. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah mengundang 3 orang narasumber yang merupakan ahli dalam bidangnya yang nanti akan memberikan kepada kita pemaparan mengenai hal tersebut. Untuk narasumber yang pertama adalah Dr. Jarir Atobari. Saya bacakan sekilas untuk CV-nya. Dr. Jarir Atobari, MD, DPharm, PhD. Dr. Jarir atau biasa akrab dipanggil Dr. Itop atau Pak Itop. Beliau menamatkan S3 dari Rijks Universiteit Groningen, Nederland dalam bidang farmakoepidemiologi, farmakoekonomi, dan farmakoterapi. Saat ini beliau merupakan staf di Departemen Farmakologi dan Terapi FKMK UGM. Beliau aktif dalam pengembangan obat dan vaksin, termasuk vaksin COVID di Indonesia, dan juga obat-obat yang lain. Dan juga beliau aktif di BPOM dalam pengembangan obat dan vaksin. Baik, saya kira saya tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Dr. Jarir untuk menyampaikan presentasinya nanti selama 20 menit. Dipersilahkan Dr. Jarir. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Academic Health System FKKMK UGM yang sudah mengundang kami untuk sharing sedikit sebetulnya terkait dengan ivermectin dan juga untuk pembahasan mengenai bagaimana tinjauan riset ya yang sudah ada terkait dengan ivermectin ini. Nah, Bapak Ibu, nanti banyak sekali data yang akan saya tampilkan ke dalam
presentasi ini mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mempunyai persepsi yang sama dari data publikasi yang sudah ada terkait dengan ivermectin ini. Nah, Bapak Ibu, ivermectin ini merupakan suatu obat cukup lama sebetulnya. Jadi ini indikasi dan posologi. Jadi dia adalah suatu semisintetik ya. Dia berupa obat cacing yang diberikan secara peroral yang berasal dari derivat ivermectin dan dia merupakan suatu broad spectrum ya terhadap antiparasit ya, dan dia dihasilkan dari fermentasi dari produk Streptomyces overmithylis. Secara umum sebetulnya yang indikasi yang digunakan atau yang disetujui baik di Eropa, Amerika bahkan di Indonesia adalah untuk kecacingan tentunya, yaitu dari strongyloidiasis ya, dari Strongyloides stercoralis, di mana di sini kita bisa melihat bahwa memang manusia itu menjadi host dari kecacingan ini dan digunakan posologinya adalah 0,15 mg per kilogram berat badan dan hanya 1 kali pemberian. Studinya cukup baik, hasilnya menunjukkan dari suatu randomized control trial bahwa dengan single dose diberikan maka bisa memberikan kesembuhan 64-100% pada kecacingan ini. Kemudian dalam perjalanannya ivermectin ini juga diteliti untuk parasit seperti Onchocerca volvulus, juga hasilnya menunjukkan cukup baik, 83,2% sampai 99,5% itu terjadi penurunan mikrofilia pada hari ketiga ya setelah pemberian 3 bulan ya dengan dosis yang sama seperti pada indikasi utamanya. Dan ini merupakan studi atau bukti yang kedua untuk indikasi pada kecacingan. Kemudian selanjutnya juga ada studi-studi yang lain yaitu terkait arkariasis, filariasis, kemudian juga cutaneous lava migrans, dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu juga mendengar untuk skabies yang itu diteliti oleh kolik dari Australia, dan ini juga sama pemberiannya hanya sekitar 0,2 mg per kilogram berat badan per oral dan hanya diberikan 1 kali dalam 12 bulan. Jadi secara umum yang kita ketahui bahwa dari indikasi dan posologi tentunya obat ini adalah obat untuk kecacingan. Yang kedua, dia hanya diberikan 1 kali dosis dan juga dosisnya hanya antara 0,15 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan atau sekitar 12 mg untuk sekali pemberian. Jadi tidak ada studi-studi dari kecacingan ini yang diberikan dalam jangka waktu misalnya lama, dan juga tidak ada yang studi yang menunjukkan untuk multidose. Kemudian dari farmakokinetiknya seperti yang saya sebutkan tadi bahwa memang diberikan secara peroral ya dengan tentunya kadar plasma yang dihasilkan akan sesuai dengan proportional dose yang diberikan. Dari hasil 2 studi untuk farmakokinetik pada orang-orang yang sehat yang berpuasa, pemberian 12 mg single dose ivermectin setelah 4 jam pemberian maka akan terdapat konsentrasi puncak yaitu sebanyak 46,6 dan 30,6 itu dari 2 studi. Jadi sebetulnya kadar konsentrasinya tidak begitu tinggi di dalam darah, tetapi dia bisa cukup untuk bisa menghasilkan efek antiparasit ini. Secara metabolisme di liver dia dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 yaitu CYP3A4, kemudian diekskresikan melalui feses dalam waktu 12 jam dan hanya 1% yang diadministrasikan melalui urin. Sehingga dengan melihat mekanisme metabolismenya melalui sitokrom P450 tentunya ini akan kita sadari bahwa bisa menimbulkan suatu efek pada gangguan liver karena ini merupakan metabolisme utamanya ada di sana.
Kemudian untuk waktu paruhnya adalah 18 jam. Mengapa diberikan per oral, diberikan hanya 1 kali dosis per hari. Nah, untuk farmakodinamik, menariknya adalah karena dia suatu antiparasit, sehingga mekanisme aksinya itu tidak ada di dalam organ tubuh kita, tetapi dia mekanisme aksinya itu langsung ke parasitnya. Jadi di sini tahun 2019 ya, atau kalau kita baca dari banyak literatur, memang sama menunjukkan bahwa obat ini sebetulnya berikatan dengan glutamate gate chloride iron channels, yaitu ini ada di dalam sistem saraf ya invertebrata, kemudian di dalam sel muscle, jadi dari cacing itu, sehingga mengakibatkan paralisis dari cacing dan kemudian akhirnya mengakibatkan kematian dari parasit. Jadi farmakodinamiknya sebetulnya ada pada mekanisme aksinya langsung pada parasit. Nah, yang menarik adalah memang untuk COVID-19 ini kita ketahui sejak awal itu banyak sekali yang kita sebut sebagai repurposing dari obat-obat ya untuk mentarget dari penggunaan SARS-CoV-2 ini. Mungkin masih diingat di awal kita menggunakan hidroksikloroquine ya dengan kemudian mekanisme yang kita tunjukkan atau dihipotesiskan adalah dengan mengikat ACE2, kemudian juga lopinavir, ritonavir, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah merupakan salah satu cara mudah memang untuk menemukan suatu indikasi obat karena kita sudah mengetahui farmakokinetiknya, sudah mengetahui keamanannya dari studi sebelumnya sehingga tinggal lompat sebetulnya ke uji klinik atau pada COVID itu sendiri sehingga tidak melakukan discovery dari awal terhadap obat. Ini memang banyak sekali dilakukan terutama pada masa COVID ini. Tetapi Bapak Ibu ketahui bahwa setelah kemudian beberapa saat kita mendapatkan banyak bukti ilmiah, ada banyak repurposing drug ini ternyata tidak bisa digunakan lagi karena ternyata tidak terbukti efek secara klinis. Nah, bagaimana sebetulnya ivermectin ini terhadap antivirus? Sebetulnya juga dia sudah dikenal beberapa hipotesis bahwa ivermectin ini bisa menjadi suatu antivirus dengan adanya studi-studi di laboratorium. Jadi pada tingkat in vitro yang kita sebut in vitro, ya di mana di sini beberapa jenis virus itu sudah pernah diujikan secara laboratorium seperti Zika virus ya di sini influenza virus ya dan hampir semua ini memang bentuknya adalah coronavirus tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa bagaimana cara kerjanya sebagai antivirus, ini dihipotesiskan bahwa memang ivermectin ini bisa melawan beberapa RNA virus ya termasuk di sini jenis coronavirus itu dengan cara dia sebetulnya menghambat yang kita sebut sebagai importin alfa dan importin beta yang dia memediasi sebetulnya untuk masuknya virus ke dalam sel. Jadi contoh yang ada di dalam mekanisme ini di sini misalnya coronavirus ini berikatan sebetulnya dengan importin alfa dan beta ini sehingga kemudian importin inilah yang sebetulnya menjadi mediasi untuk masuknya dari virus itu ke dalam sel. Nah, kemudian hipotesisnya di sini adalah bahwa ivermectin ini dia berikatan, mengikat ya importin ini, jadi dia agak seperti diikat di sini sehingga kemudian coronavirus ini tidak mampu berikatan lagi karena sudah diikat oleh ivermectin sehingga mengapa di sini dianggap bisa menghambat importin ini untuk bisa masuk ke dalam sel dan virus itu kemudian tidak bisa masuk. Ini merupakan hipotesis ya, kalau kita lihat itu sudah ada publikasinya, memang ini kandidatnya diperkirakan seperti itu.
Nah, SARS-CoV-2 ini merupakan suatu virus RNA yang juga diharapkan sebetulnya mempunyai mekanisme aksi yang sama dengan jenis-jenis virus yang lainnya. Nah, kemudian tadi saya katakan di sini bahwa mekanisme dia untuk menjadi suatu antivirus tidak hanya ada penelitian dari cawan Petri ya dari laboratorium, tapi juga sudah dimasukkan ke dalam uji klinik. Yang contoh yang paling besar adalah untuk virus dengue atau demam berdarah, itu sudah masuk sampai uji fase 3, randomized control trial. Tetapi sayangnya hasil uji klinik efikasi dan keamanan dari ivermectin untuk infeksi dengue ini ternyata tidak berhasil menunjukkan adanya efikasi, sehingga akhirnya penggunaan ivermectin untuk dengue ini masih belum diketahui efektivitasnya. Nah, ini yang mungkin menjadi banyak dasar dari diskusi belakangan, yaitu adanya suatu studi in vitro. Jadi saya katakan tadi bahwa studi in vitro ini merupakan studi awal memang untuk mengetahui apakah ada efek dari suatu obat atau kandidat obat itu terhadap virus. Ini sudah terpublikasi di Antiviral Journal, ya, di mana di sini ivermectin ini dilakukan secara in vitro. Jadi ditunjukkan di sini baik itu yang virusnya maupun yang supernatannya, itu ternyata setelah 2 hari pemberian itu terjadi penurunan sekitar 90% lebih dari RNA virus yang ada dideteksi. Ya, dan kemudian juga menunjukkan di sini bahwa kadar dari ivermectin sendiri yang ada di dalam tubuh kita seberapa besar sebetulnya dia mampu melakukan menghambat replikasi dari viral RNA tersebut. Studi ini menunjukkan di dalam hipotesisnya sama persis seperti studi yang lain bahwa hipotesisnya di sini ivermectin adalah menghambat importin alfa dan beta 1 sehingga coronavirus itu tidak bisa berikatan dengan importin ini dan tidak bisa masuk ke dalam sel. Saya kira itu yang menjadi dasar mengapa kemudian ivermectin dianggap pada saat itu merupakan satu kandidat yang potensial. Namun hasil studi ini kemudian diteliti atau diulas lebih lanjut ya oleh banyak ahli di bidang farmakologi, di mana kita membandingkan sebetulnya berapa besar sih dosis yang diperlukan, yang ditunjukkan secara in vitro tersebut dengan dosis yang digunakan pada manusia. Seperti yang saya tunjukkan tadi di depan, bahwa untuk dosis standar ivermectin itu adalah 0,15 mg per kilogram berat badan atau sebanyak sekitar 150 mikrogram per kilogram. Di mana dengan dosis tersebut maka akan menghasilkan farmakokinetiknya itu plasma konsentrasinya akan mencapai sekitar 0,025 mikromol di dalam darah. Ini artinya ini dosis yang standar dipakai. Tetapi kalau kita lihat dari hasil in vitro studinya, maka kalau kita ingin menggunakan IC50, di sini IC50 adalah kadar hambat ya. Jadi inhibitory concentration 50%, itu artinya konsentrasi yang bisa menghambat replikasi virus sebanyak 50%. Itu kalau kita lihat di sini dosisnya sekitar 5 mikromol di sini. Nah, dengan menghambat inhibitor concentration sebanyak sekitar 5 mikromol, maka artinya dosis yang diharapkan itu yang harusnya bisa sesuai dengan studi in vitro-nya itu adalah sekitar 200 kali dari dosis standar yang dipakai sekarang. Jadi ini merupakan hal yang menjadi juga kritikal ya di dalam studi-studi farmakokinetik bahwa sebetulnya dosis yang diharapkan untuk bisa menghambat replikasi RNA itu yang tadi berbasis in vitro itu sangat besar ya, 200 kali dari dosis standar yang biasa dipakai tadi di
kecacingan. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa lihat di British Journal Clinical Pharmacology, dia kemudian menunjukkan sebetulnya dosisnya bisa sebesar sampai mencapai 2000 mikrogram per kilogram. Itu masih belum bisa mencapai in vitro effective concentration yang diharapkan seperti pada studi in vitro tersebut. Untuk konsentrasi obat yang ada di dalam paru itu biasanya memang lebih sedikit lebih rendah ya. Jadi konsentrasi di darah itu jauh lebih tinggi. Oke lah kita anggap 100 kali misalnya separuhnya. Jadi artinya masih perlu 100 kali dosis untuk menghambat virus yang ada di dalam paru. Jadi ini mungkin salah satu tinjauan farmakologi terlebih dahulu bagaimana sebetulnya kemampuan dosis yang harusnya dipakai yang sesuai dengan in vitro studi yang ada. Nah, kemudian saya langsung lompat saja karena banyak sekali studi-studi uji klinik yang sudah dilakukan ya di dalam ivermectin ini. Kalau kita mau membahas satu persatu waktunya sangat panjang, tetapi memang ada 3 meta-analisis yang sudah terpublikasi, yang ini akan saya tunjukkan satu persatu ya bagaimana sebetulnya studi tersebut dilakukan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya bahwa meta-analisis itu adalah suatu kumpulan ya dari banyak uji klinik ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah suatu meta-analisis yang terpublikasi tanggal 6 Juli 2021 ya yang dibuat oleh Andrew Hill dan yang lainnya. Sehingga kemudian ini salah satu contoh saja meta-analisis yang ditampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat full publikasinya karena ini yang menurut saya sangat krusial karena meta-analisis ini memberikan konklusi bahwa ivermectin ini bisa mencegah kematian baik itu pada pasien yang berat maupun yang ringan atau moderate. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini studinya, studi di Brazil misalnya dilakukan oleh Fonseca. Ini ivermectinnya digunakan 12 mg ini yang dead ya, yang meninggal pada kelompok ivermectin 12 orang. Kemudian dari total jumlah subjek di kelompok ivermectin 3, sedangkan di kelompok kontrol itu 25. Kemudian total pada kelompok kontrol itu 115. Kemudian di sini risk ratio-nya adalah 1 dengan confidence interval sekian. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan, ini menunjukkan garis ini menjadi confidence interval, sedangkan titik ini adalah titik dari relative risk-nya atau risk ratio-nya. Dan ini kalau kemudian mengapa ada garis 1, ini menunjukkan bahwa tidak signifikan, tidak ada perbedaan yang bermakna antara dua kelompok dari segi kematian. Ini untuk studi pada pasien COVID yang berat, maka ini ada 4 penelitian. Kemudian untuk yang ringan dan berat itu cukup banyak gitu ya, dengan jumlah kematian dan seterusnya. Kemudian setelah itu akan ditotal di sini berapa banyak yang meninggal pada kelompok ivermectin, berapa banyak meninggal pada kelompok kontrol, berapa jumlah total populasi di ivermectin tersebut di kelompok kontrol, dan di sini ada weighted. Weighted ini adalah memang secara software itu dari analisis dia akan memberikan beban. Jadi bobot, di mana bobot itu biasanya makin banyak jumlah subjeknya maka bobotnya paling tinggi. Sehingga memang dalam mekanisme weighted di sini kadang suatu studi yang mempunyai jumlah subjek yang banyak dia akan berkontribusi cukup banyak pada hasil analisis keseluruhannya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat yang berbentuk diamond ini adalah kumulatif dari seluruh ini ya. Jadi di mana inti dari diamond ini di sini adalah risk ratio-nya, sedangkan panjangnya diamond ini adalah confidence intervalnya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, sebetulnya hanya ada satu studi, yaitu yang berasal dari Egypt yang ditulis oleh Al-Ghazar, yang menunjukkan bahwa ivermectin itu bisa mengurangi kematian, ya di sini. Sedangkan studi yang lain tidak.
Kemudian ketika publikasinya dijadikan satu analisis, maka kemudian di sini kemudian menunjukkan tidak signifikan, tidak berbeda secara statistik angka kematian dari kelompok ivermectin dan kelompok kontrol. Dan di sini kita bisa lihat bahwa menunjukkan heterogeneity, jadi homogenitas ya dari studi yang masuk dalam meta analisis ini tidak baik ya karena sudah cukup tinggi heterogenitasnya. Kemudian di sini untuk yang ringan sama moderate, saya kira Bapak Ibu bisa lihat semua melalui angka 1, artinya tidak ada satupun sebetulnya studi yang ada di sini signifikan ya mengurangi kematian untuk ivermectin pada kelompok mild to moderate. Namun ada satu di sini yang kemudian menunjukkan dia signifikan. Nah, ini memang ketika dia signifikan, maka weighted-nya menjadi sangat tinggi di sini. Itulah memang meta analisis seperti itu dan kalau kita lihat di sini dari seluruh studi semua tidak signifikan kecuali satu dan ini kemudian hasilnya menjadi signifikan. Nanti kita bisa diskusi apakah memang seperti itu kesimpulannya. Kemudian ketika yang berat mild to moderate itu kemudian dijadiin satu, hasilnya masih menunjukkan bahwa bisa menurunkan angka kematian sebanyak 60%, ya sekitar 55% pada pemberian ivermectin dibandingkan kelompok kontrol. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari keseluruhan ini, ya data ini ternyata hanya ada 2 studi yang menunjukkan signifikan, yaitu dari Egypt Al-Ghazar ini dan penelitian yang berasal dari Iran oleh NIE. Itu nanti kita akan bahas sebetulnya 2 penelitian ini seperti apa. Karena yang lain semuanya menunjukkan tidak signifikan. Kemudian kita lihat dari studi tersebut dosis yang dipakai berapa. Maka itu sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat. Dosis yang dipakai ini sangat bervariasi. Ya, ada yang 14 mg 3 hari, ada yang 0,4, 0,2 ya per kilogram, ada yang hanya diberikan sehari, ada 5 hari. Baik yang berat maupun yang ringan sampai sedang juga menunjukkan variasi dari dosis. Inilah memang yang tidak mudah kemudian mengartikan dari meta analisis ini karena variasi dari dosis yang dipakai itu berbeda-beda dari studi satu dengan studi yang lain. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini memang variasi dosisnya ini tidak ada sehingga kalau kita mau narik kesimpulan dosis berapa yang bisa dipakai itu juga nggak mudah. Kemudian yang lain adalah dari banyak studi ini itu ternyata studi-studi ini banyak yang bukan peer review. Kita ketahui bahwa jurnal yang tidak peer review itu artinya jurnal tersebut masih belum bisa diketahui ya atau masih mungkin ada bias dan tidak diketahui atau belum kita ketahui bagaimana validitasnya. Dan memang banyak dari preprint karena sekarang sangat banyak penelitian-penelitian yang terpublikasi di preprint jurnal yang itu artinya belum masuk ke jurnal ya dan juga belum melalui proses review dan juga masih masih ada juga yang belum terpublikasi. Nah, sekarang kita lihat 2 studi yaitu dari Egypt tadi, dari Mesir, dari Al-Ghazar dan juga studi dari Iran ya dari NIE tadi semuanya adalah preprint. Artinya ini belum ada peer review-nya. Nah, ini dua studi ini kita akan lihat ya karena 2 studi ini yang kemudian menghasilkan efek yang mengatakan bahwa dia yang signifikan. Kemudian ini dari dari studi El-Ghazar tadi yang dari Mesir. Saya kira ini dari NIE ya, dari studi NIE ya Itali. Di sini kita lihat bahwa menunjukkan memang risiko untuk kematian pada ivermectin 3,3%, kelompok kontrol 18,3%. Ingat bahwa ini adalah pada kelompok yang ringan sampai berat, sampai sedang. Namun yang jadi masalah di sini adalah kita lihat bahwa ternyata 30% dari populasi yang diteliti di sini ternyata PCR-nya negatif. Jadi dia sebetulnya kalau negatif kan kita tidak bisa mengatakan kalau itu merupakan pasien COVID-19.
Ini kemudian dikritis secara mendalam bahwa hasil penelitian ini karena 30%-nya bukan merupakan pasien COVID karena PCR-nya negatif, kemudian juga bahwa pada kelompok tertentu itu jauh lebih tinggi angka negatifnya, sehingga randomisasi yang dilakukan ini apakah berhasil atau tidak, ini menjadi pertanyaan besar. Sehingga kalau kita lihat bahwa uji klinik ini mempunyai bias yang masih sangat tinggi. Kemudian yang kedua yaitu tadi dari El Ghazar dari Egypt. Di sini sebetulnya dia menggunakan ivermectin tidak hanya untuk treatment tapi untuk profilaksi juga. Jadi ada 6 grup, yaitu tiap grup itu ada 100 pasien, mild to moderate, nanti ivermectin bandingkan hidroksikloroquine, kemudian ivermectin yang berat dibandingkan antara ivermectin dan hidroksikloroquine, dan pasien yang pre-exposure pada artinya dia kontak dengan pasien positif COVID diberi ivermectin dan satunya hanya protective measure saja. Ini sebenarnya ada 6 grup, tetapi sayangnya hasil studinya hanya 4 grup. Sehingga kemudian profilaksi ini apakah memang ada datanya atau tidak diketahui karena ternyata yang ditampilkan hanya 4 grup 1 sampai grup 4. Dan yang menarik lagi di sini adalah kalau dibandingkan antar semua grup, ternyata kadar hemoglobin, limfosit, CRP, serum kreatinin, D-dimer, dan sebagainya, ini berbeda antar kelompok. Kalau kita melakukan randomized control trial, maka harusnya semua variabel itu sama antar kelompok. Yang ini kembali lagi kalau kita lihat pada kelompok yang mendapatkan hidroksikloroquine, di sini adalah memang jauh lebih berat. Contohnya serum ferritin jauh lebih tinggi ya pada berat atau misalnya yang lain. Dan juga pertanyaan dari kritisi dari artikel ini adalah hidroksikloroquine adalah suatu obat yang terbukti tidak mempunyai benefit, sehingga apakah ini bisa dibandingkan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin ketahui bahwa minggu ini ada studi-studi yang kemudian ditarik dari publikasi. Nah, studi ini ditarik dari publikasinya karena dianggap data yang ditampilkan di dalam publikasi ini kemudian tidak sama dengan data aslinya. Ini cukup mengkhawatirkan bahwa kalau kita ingin menggunakan studi ini menjadi salah satu studi untuk digunakan menjadi evidence, sayangnya studi ini sudah tidak ada lagi di dalam literatur karena sudah ditarik. Sehingga di sini ada 2 tadi saya katakan studi yang sebetulnya sangat mempunyai efek terhadap ivermectin, namun sayang kedua-duanya studinya sangat lemah, bahkan salah satu sudah ditarik dari peredaran. Nah, studi ini ditarik. Nah, kemudian bagaimana jika 2 studi tadi, yang tadi sangat biasnya sangat tinggi, kita keluarkan dari analisis, meta-analisisnya. Ini sudah kita keluarkan, ini kita keluarkan, maka Bapak Ibu bisa lihat hasil overall-nya ternyata tidak signifikan. Ya, ivermectin itu tidak signifikan meta-analisisnya untuk mengurangi kematian. Jadi kita exclude 2 studi yang mempunyai high risk of bias di sini. Itu meta-analisis yang pertama. Kemudian ada meta-analisis yang kedua, persis sama gitu ya. Seperti meta-analisis ini tadi dilakukan Andrew Hill, sekarang dilakukan Andrew Bryan dan teman-teman, terpublikasi juga sekitar minggu itu 21 Juni 2021. Sama ya, kalau Bapak Ibu melihat di sini dia menggunakan memang studinya agak lebih banyak. Kembali lagi di sini ya, bahwa untuk yang ringan sampai berat kita lihat di sini bahkan ada studi-studi yang tidak bisa diestimasi risk ratio-nya karena kedua kelompok tidak ada yang meninggal. Ya. Kemudian di sini tidak ada satupun yang signifikan. Ya. Kemudian tetapi studi-studi yang tidak bisa diestimasi risk ratio-nya ini ternyata dimasukkan ke dalam proses analisisnya. Sehingga menunjukkan ada di sini mengatakan mild to moderate ini cukup signifikan, tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa rentang confidence intervalnya sangat besar.
Kemudian untuk yang berat, ya di sini kembali lagi berasal dari status studi Al-Ghazar tadi. Jadi kalau ini studinya ditarik, artinya sudah nggak bisa kita lihat lagi, tentunya ini akan menjadi tidak signifikan. Padahal di sini setelah dimasukkan, di sini ternyata yang berat tidak signifikan. Kemudian kalau digabung jadi satu untuk mild to moderate, di sini ada yang tadi NIE tadi dari Iran yang juga lemah, yang ini kemudian hasilnya menunjukkan sama. Kembali lagi kalau kita lihat dari seluruh 17 atau 17 studi yang ada di sini, semuanya mempunyai dosis yang berbeda-beda. Kadang ada yang digabung dengan doxycycline, ada yang digabung dengan lopinavir, ritonavir, ya, ada yang digabung dengan azitromisin, favipiravir dan sebagainya. Jadi tidak secara homogenitas dari kumpulan dari studi ini juga masih kurang baik. Nah, baiknya adalah Andrew Hill kemudian Andrew Bryan menunjukkan risk of bias, ya, ini merupakan suatu metodologi yang baik di dalam Cochrane analisis untuk melakukan meta analisis. Seberapa banyak dari studi tersebut sebetulnya mempunyai resiko bias tersebut. Maka kita bisa lihat di sini, ya, mungkin saya lompati dulu sebentar. Jadi sebetulnya ada banyak domain kita untuk melakukan melihat apakah studi itu punya resiko bias atau tidak. Nah, ketika kemudian domain-domain itu kemudian kita lihat kalau semuanya hijau, maka dia akan low risk of bias. Jadi bagus penelitiannya. Tapi kalau ada dua minimum disebut SC atau some concern, maka overall-nya akan some concern. Tapi kalau ada satu saja di domain itu yang mempunyai high risk, maka kemudian menjadi high risk of bias, dan kalau ada beberapa domain itu serius some concern, maka menjadi high risk of bias di situ. Jadi ini sebetulnya Cochrane metodologi yang biasa dipakai untuk melakukan meta analisis. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang kuning itu some concern, kemudian yang merah itu artinya high risk of bias, yang hijau itu adalah yang tidak risk of bias. Ini ada beberapa domain yang dilihat memang. Dan dari semua studi ini hanya total tiga saja yang dianggap fully low risk of bias. Sehingga kalau kemudian kita lihat dari suatu rekomendasi meta-analisis, maka rekomendasi ini karena berbasis dari banyaknya suatu studi yang high risk of bias dan some concern, maka quality dari meta-analisis ini rekomendasinya akan masih low atau rendah. Nah, kemudian ada lagi studi yang lain, meta-analisis juga dari randomized control trial, sama melakukan juga risk of bias di sini, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini hasilnya untuk mortality tidak ada perbedaan antara ivermectin dengan kontrol. Dari lamanya rawat inap tidak ada perbedaan antara ivermectin dengan kontrol, dan untuk viral clearance juga tidak ada beda antara kelompok ivermectin dan kelompok kontrol. Nah, tadi saya katakan bahwa ada review baru yaitu terhadap profilaktik. Namun sayang, review ini kemudian ditarik juga dari peredaran karena dianggap kurang bisa memberikan atau antara data yang ditampilkan dengan kesimpulan masih sangat kurang. Sehingga meta-analisis atau review yang kaitannya dengan profilaktik ini kita tidak bisa tampilkan karena sudah ditarik minggu ini dari jurnalnya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya studi tadi dari meta-analisis itu sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh banyak orang, tetapi WHO juga melakukan, ya, dengan tim Cochrane melakukan langsung terkait dengan meta-analisis dan kemudian melakukan rekomendasi grading terhadap hasilnya. Nah, ini saya sudah simpulkan beberapa, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang kita sebut sebagai Therapeutic COVID-19 Living Guideline dari WHO. Di situ sebetulnya tim dari WHO dan Cochrane itu melakukan updated terhadap seluruh hasil uji klinik, ya, termasuk ivermectin di sini setiap saat ketika ada studi baru. Maka kita lihat di sini untuk
untuk semua penyebab kematian dalam 28 hari setelah pemberian terapi, maka relative risk-nya memang ditunjukkan 0,41 ya, dengan estimasi di sini bahwa kematian pada ivermectin 22 per 1000 dengan standar care 53 per 1000 memang ada perbedaan 31 orang lebih rendah kematian pada ivermectin. Namun masalahnya evidence-nya masih dianggap quality-nya low karena ada serius risk of bias dan serius dari impresisi, yaitu artinya confidence intervalnya masih sangat lebar. Kemudian untuk invasif mechanical ventilasi di sini relative risk-nya 0,75 tapi confidence intervalnya tidak signifikan, juga quality evidence-nya masih rendah sehingga ivermectin masih sangat tidak ada perbedaan untuk mengurangi mechanical ventilasi yang invasif. Untuk supplemental oksigen juga sama, relative risk-nya tidak 1,08, juga secara statistik nggak signifikan, quality evidence-nya juga masih rendah. Kemudian masih tidak jelas, ya belum jelas apakah ivermectin bisa menurunkan atau meningkatkan suplementasi oksigen. Kemudian untuk yang lain kita lihat lagi di sini untuk ICU admission sama tidak signifikan, masih belum jelas apakah ivermectin meningkatkan atau menurunkan ICU. Kemudian discharge hospital, keluar dari hospital juga sama, ivermectin bisa kalau melihat dari sini justru 52 lebih banyak ya, walaupun tidak signifikan, lebih banyak untuk discharge dari hospital, tetapi kembali lagi masih tidak signifikan. Kemudian clinical improvement, ya perbaikan klinis juga masih sama, walaupun lebih banyak pada ivermectin, maka confidence intervalnya juga masih tidak signifikan. Kemudian untuk viral clearance, ini quality evidence-nya very low, ya sangat rendah, confidence intervalnya juga tidak signifikan. Clinical recovery dan juga serious adverse event juga tidak ada perbedaan antara kelompok yang mendapatkan ivermectin dengan standard of care. Jadi Bapak Ibu itulah studi-studi dan bahkan hasil living guideline yang dibuat oleh WHO kemudian dan direkomendasikan berbasis dengan grade. Grade itu adalah suatu proses untuk memberikan rekomendasi terhadap suatu obat. Sehingga memang sampai sekarang WHO merekomendasikan ivermectin bahwa tidak merekomendasikan penggunaan ivermectin pada pasien COVID-19 kecuali dalam konteks suatu uji klinik. Ya, di sini bahwa rekomendasi ini apply untuk pasien untuk disease severity yang apapun dengan durasi dan gejala jenis apapun. Rekomendasi ini hanya bisa digunakan dalam setting uji klinik ya karena evidence itu masih sangat rendah kualitasnya. Sehingga memang diperlukan suatu uji klinik yang lebih luas untuk bisa mengurangi ketidakpastian efek intervensi dari ivermectin ini. Nah, Bapak Ibu ada 3 sebetulnya yang saya ketahui ya uji klinik ivermectin yang ongoing, yaitu Active 6 clinical research study yang dilakukan oleh Oxford University, kemudian juga ada Together study clinical trial, juga memasukkan ivermectin ke dalam kelompoknya. Ini dilakukan oleh McMaster University. Dan kita ketahui bahwa pada saat ini uji klinik obat ivermectin juga dilakukan di beberapa rumah sakit ya, dengan pengawasan ketat, dengan monitor ketat dari Kementerian Kesehatan dan izin untuk uji kliniknya ini sudah dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, demikian artinya memang tidak ada obat ivermectin ini hanya bisa diberikan dalam proses uji klinik. Namun saya ingin memberikan bahwa di dalam World Medical Association ya yang kita sebut deklarasi Helsinki, ada sebetulnya prinsip etik bagaimana kita boleh atau tidak sebetulnya menggunakan suatu intervensi yang belum terbukti di dalam clinical practice. Maka sebetulnya deklarasi Helsinki memberikan suatu cara bagi kita, teman-teman di klinisi dan rumah sakit, untuk penggunaan yang disebut sebagai compassionate use. Di mana suatu treatment terhadap suatu individu pasien, jika intervensi yang
yang ada itu belum eksis atau yang intervensi yang terbukti itu belum ada seperti kondisi kita sekarang, kemudian atau intervensi yang ada itu tidak efektif, maka sebetulnya physician tentunya setelah mendapatkan atau meminta advice, meminta informed consent dari pasien atau keluarga pasien, bisa menggunakan intervensi unproven ini, namun harus dengan judgement bahwa itu memang bisa untuk menyelamatkan jiwa dan untuk mengurangi penderitaan atau untuk mengembalikan kesehatan. Namun yang perlu kita sebutkan di seterusnya bahwa intervensi ini harus kemudian dilakukan dalam objek suatu riset yang didesain untuk mengevaluasi safety dan efficacy. Mengapa anjuran untuk ikut dalam uji klinik saya kira sangat baik. Kemudian tentunya untuk kasus-kasus yang memang bisa digunakan atau yang sudah digunakan, maka harus dicatat dengan jelas ke dalam rekam medik tentunya, kemudian nanti harus kemudian dipublikasikan. Nah, inilah yang kemudian beberapa regulatory authority, misalnya FDA, bahkan mungkin Indonesia, dalam hal ini Badan POM, mengeluarkan yang kita sebut expanded access. Dalam hal ini compassionate use. Jadi bukan emergency use authorization ya, tetapi suatu expanded access di mana artinya para physician tadi sesuai dengan deklarasi Helsinki tadi itu sebetulnya bisa menggunakan unproven ini, tetapi tadi harus dengan beberapa hal. Di sini expanded itu digunakan jika satu pasien itu memiliki serius penyakit dan kondisi yang serius, di mana kemudian kondisi itu bisa mengancam jiwanya. Kemudian tidak ada suatu alternatif terapi yang comparable atau satisfied untuk mendiagnosis, menterapi atau memonitor kondisi tersebut. Kemudian pasien untuk ikut dalam uji klinik mungkin tidak mungkin ya karena mungkin rumah sakitnya tidak ikut dalam penelitian tersebut misalnya atau tidak mungkin. Kemudian tentunya potensi benefit untuk penggunaan itu jauh lebih tinggi daripada potensi resikonya. Ini yang perlu tadi disebut sebagai clinical judgment dari physician. Saya kira itu take home message dari saya mungkin sharing ini bahwa memang ivermectin itu menghambat replikasi SARS-CoV-2 secara in vitro, tetapi tadi berbasis dengan kinetik bahwa diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai konsentrasi darah ya dibanding dengan dosis yang ada sekarang. Meta-analisis sudah dilakukan, tetapi uncertainty, ya ketidakpastian akibat risiko biasnya masih sangat tinggi. Kemudian living guideline, ya berbasis meta-analisis dan rekomendasi, grade menunjukkan bahwa penelitian masih sangat low kualitasnya dan evidence-nya masih sangat lemah untuk menunjukkan efektivitas dari ivermectin untuk COVID-19. Kemudian kita merekomendasikan tidak menggunakan ivermectin pada pasien COVID kecuali dalam konteks suatu uji klinik. Namun compassionate use untuk penggunaan proven intervensi bisa diberikan berbasis dengan risk benefit, clinical judgment, informed consent, dan juga harus dilakukan dalam objek suatu riset. Semoga bermanfaat sharing sedikit dari saya. Semoga kita bisa mempunyai perspektif yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Djarir atas presentasinya yang sangat jelas dan juga merupakan telaah detail ya dari publikasi yang mengenai ivermectin yang telah ada. Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana evidence ivermectin untuk penggunaannya dalam terapi COVID. Bapak dan Ibu peserta webinar, tentu banyak sekali pertanyaan untuk Dr. Djarir, tapi kita teruskan dulu untuk presentasinya. Untuk yang kedua, nanti presentasi akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu saya bacakan CV singkat dari beliau, Dr. Faris Nurwidia, spesialis paru, PhD, FAPSR. Jadi beliau nanti akan membawakan topik mengenai aspek imunopatologis COVID-19 dan pilihan tata laksananya. Sedikit CV dari Dr. Faris.
Jadi beliau adalah staf dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di FK UI. Dan beliau mendapatkan S3 PhD dari Juntendo University Tokyo, Jepang. Demikian CV singkat dari Dr. Faris. Untuk selanjutnya saya persilahkan Dr. Faris untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya sekitar 20 menit ya, Dok. Baik, terima kasih Dr. Niken atas introduksinya. Yang terhormat sejawat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materi juga yang dibawakan oleh Dr. Jarir. Saya juga sedang belajar. Dan hari ini saya mendapatkan amanah untuk membawakan judul aspek imunopatologis COVID-19 dan pilihan tata laksana. Ya, ada beberapa sub topik pembahasan. Kita akan masuk singkat soal innate dan adaptive immunity. Di sini sudah lazim diketahui pembedaan antara innate immune system sama adaptive immune system. Dan di dalam komponen innate ada dendritic cell, ya. Sebenarnya dendritic sama makrofag itu masuk dalam antigen presenting cell APC. Dan ada sel mass juga, ada basophil, ada neutrophil cell, eosinophil, ya, neutrophil, dan untuk komponen proteinnya ada komplement protein. Sedangkan untuk yang adaptive immune system ada sel B, ada limfosit T, ya, di dalam kelompok sel T ada CD4, ada CD8. Nah, di CD4 ini T helper, CD8 ini cytotoxic lymphocyte T cell. Di komponen protein pada adaptive immune system ada antibody, ya. Lalu kita tahu dalam antigen presenting cell ini komponennya ada makrofag, ada dendritic cell, dan waktu dia berhadapan dengan antigen, makrofag dan dendritic cell ini memiliki tangan untuk mengambil antigen yang kita sebut sebagai pathogen related receptor, PRR. Yang paling banyak dikenal adalah toll-like receptor, ya. Terus ada toll-like receptor yang di membran, ada toll-like receptor yang di nukleus, ya.